Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anten Hairunisa dari Mahasiswi Bimbingan dan Konseling A4 2019 dengan NIM 190100360. Di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang narsisme. Menurut Ardani, tahun 2011, narsisme adalah pola kepribadian yang didominasi oleh perasaan dirinya hebat, senang dipuji dan dikagumi serta tidak ada rasa empati. Kepribadian narsisme memiliki perasaan yang kuat bahwa dirinya adalah orang yang sangat penting, serta merupakan individu yang unik. Mereka sangat sulit sekali menerima kritikan dari orang lain, sering ambisius dan mencari ketenangan. Sedangkan menurut Davidson dan kawan-kawan, orang-orang dengan kepribadian narsisme memiliki pandangan yang berlebihan mengenai keunikan dan kemampuan mereka. Mereka seringkali terfokus dengan fantasi keberhasilan besar. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang yang mengalami gangguan narsisme yaitu ditandai dengan adanya kecenderungan untuk memandang dirinya dengan cara yang berlebihan, seringkali menyombongkan dirinya dan berharap orang lain memberikan pujian. Selain itu juga tumbuh perasaan paling unik dibandingkan remaja lainnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab perilaku narsisme. Menurut Lubis, tahun 1993, narsisme merupakan varietas yang amat luas, bukan hanya mengenal gejalanya saja, melainkan penyebabnya juga. Berikut ini merupakan beberapa faktor penyebab narsisme. Yang pertama, faktor psikologis. Disebabkan karena tingkat aspirasi yang tidak realistis atau berkurangnya penerimaan terhadap diri sendiri. Kedua, faktor biologis. Secara biologis, gangguan narsisme biasanya dialami oleh individu yang orang tuanya penderita neurotik. 3. Faktor sosiologis. Narsisme dialami oleh semua orang dengan berbagai lapisan dan golongan terhadap perbedaan yang nyata antara kelompok budaya tertentu dan reaksi narsisme yang dialaminya. Kemudian, faktor selanjutnya yaitu self-esteem yang rendah. Neil et al. Mengatakan kecenderungan narsisme sangat sensitif terhadap kritik atau kegagalan, karena sebenarnya memiliki harga diri yang rendah. Self-esteem yang tinggi akan menunjukkan harga diri yang tinggi, sedangkan self-esteem yang rendah memiliki harga diri yang rendah, ditandai dengan sulit dalam berinteraksi dalam lingkungan sosial, sering menyalahkan diri sendiri, merasa lemah tak berdaya, dan kurang percaya diri. Sedangkan menurut Jelang, semakin tinggi self-esteem individu, semakin tinggi juga kebutuhan untuk diperhatikan dan diapresiasi dari orang lain. Individu yang memiliki self-esteem yang tinggi akan mudah dalam mengaktualisasikan dirinya pada lingkungan sosial. Kemudian yang selanjutnya yaitu akibat yang didapat dari perilaku narsisme. Yang pertama, agresi. Agresi merupakan salah satu perilaku sosial yang paling melekat pada individu narsisme. Penelitian Running Stam mengungkapkan bahwa narsisme melakukan respon agresif terhadap kritik dan ancaman lain dengan cara menghina argumentasi, marah, dan melakukan tindakan agresif lainnya seperti kekerasan yang tidak terkontrol. 2. Mempertahankan diri dan cara berpikir yang menyimpang. Hal ini dapat dilihat dari sikap yang suka mementingkan diri sendiri atau kecenderungan memanfaatkan apapun untuk meningkatkan persona dirinya sendiri. Narsisme cenderung menyalahkan situasi atau orang lain jika apa yang diinginkannya tidak tercapai. Narsisme memiliki kebutuhan yang eksesif terhadap pujian dan pengakuan dari orang lain. Orang-orang narsis memiliki rasa percaya diri yang tinggi, mereka melebih-lebihkan pengetahuan mereka dan gagal belajar dari umpan balik kritis. 3. Merusak suatu hubungan. Efek narsisme yang paling substansial adalah berkaitan dengan fungsi interpersonal. Bufardi dan Campbell menambahkan, dalam hubungan interpersonal, individu narsisme dapat membangun hubungan interpersonal dengan baik, yaitu cenderung disukai pada interaksi awal, dianggap menarik, dianggap mampu menjadi pemimpin kelompok tertentu, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ini dikarenakan sikapnya yang suka mengeksploitasi hubungan interpersonal hanya untuk menunjukkan kepada publik dalam setiap kesempatan bahwa dirinya paling hebat dan daripada orang lain. Kecenderungan narsisme yang selalu menampilkan diri mereka sebagai orang yang menarik pada pertemuan pertama dengan orang asing akan mengarah pada konflik dan masalah jangka panjang. 4. Muncul perilaku yang menyimpang dari proses internalisasi.
Secara sederhana, narsisme bisa merangsang tumbuhnya perilaku yang menyimpang dari proses internalisasi, yang dibentuk dari kegagalan individu narsisme dalam berbagai bidang, seperti gagal membangun hubungan personal, gagal dalam beradaptasi sebagai bagian fungsi sosial, gagal dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Gangguan kepribadian narsisme dapat berpotensi mengalami depresi dan kecemasan. Yang terakhir, akibat yang didapat dari narsisme yaitu kurang wawasan mengenal kepribadian diri sendiri. Narsisme hanya memiliki kemampuan berfantasi bahwa dirinya adalah orang yang sangat menarik, penuh prestasi, dan layak diistimewakan. Walaupun narsisme tidak lebih parah daripada gangguan kepribadian lainnya, narsisme merupakan sebuah patologi yang berkaitan dengan agresi, pengembangan diri, hubungan interpersonal, bias kognitif, dan perilaku disregulasi internalisasi. Dan yang terakhir adalah solusi. Solusi yang dapat diberikan kepada orang yang mengalami gangguan kepribadian narsisme yaitu salah satunya dapat dengan cara konseling terapi realitas. Tujuan penggunaan terapi realitas yang merupakan mengajak konseli untuk memahami dunia nyata dan selaras. Sebab remaja dengan kecenderungan narsis memiliki fantasi yang tidak terbatas, yaitu suka menghayal. Dalam konseling realita, konselor berfungsi sebagai guru dan model, serta mengkonfrontasikan konseli dengan cara-cara yang dapat membantu konseli menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar konseli, tanpa merugikan dirinya sendiri maupun orang lain, serta berani memikul tanggung jawab atas semua perilaku yang dibuatnya. Konselor diharapkan mampu berperan sebagai guru yang menciptakan situasi kondusif mengajar, memberi contoh, serta mengajak konseli menghadapi realita. Sebab individu dengan kecenderungan narsisme juga kemungkinan sulit mengambil keputusan berdasarkan interpretasi dan pemikiran kritis. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.